Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang kesenian rakyat bercerita. Nah, sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Wahyunindya Puspitasari. Saya biasa dipanggil Ayu. Saya dari S1 Pendidikan Seni Tari dan Musik Universitas Negeri Malang, offering T1. Oke, sebelum ke materi kesenian rakyat bercerita, alangkah lebih baiknya kita mengenal dua unsur utama dari kesenian rakyat bercerita itu. Nah, dua unsur ini memiliki hubungan, yakni yang pertama itu ada cerita rakyat. Nah, apa sih cerita rakyat? Cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari daerah masyarakat yang diwariskan secara lisan lisan. Karena dia secara lisan lisan, maka sulit sekali untuk menemukan siapa pengarang pertama atau penulis pertama dari cerita tersebut. Nah, cerita rakyat ini memiliki beberapa jenis-jenis. Yang pertama itu contohnya itu ada legenda. Seperti yang kita ketahui, legenda itu adalah cerita yang menceritakan sebuah tempat atau sebuah kota. Jadi di dalam legenda itu, kota atau tempat itu benar-benar nyata untuk saat ini. Yang paling terkenal itu adalah legenda Danau Toba. Nah, kemudian ada fabel. Fabel itu cerita tentang binatang, di mana cerita tersebut binatang diperlakukan seperti manusia. Dia dapat berbicara, dia makan, dia bisa bercinta mungkin, seperti itu. Terus masih banyak lagi seperti mites, sage, jenaka, dan masih banyak lagi. Dan yang kedua itu ada kesenian rakyat. Nah, apa sih kesenian rakyat itu? Kesenian rakyat merupakan kesenian masyarakat yang berbentuk indah. Karena keindahan itu adalah unsur utama dari seni ya. Yang diciptakan sendiri oleh masyarakat dan hasilnya adalah milik bersama. Karena dia diciptakan oleh masyarakat itu sendiri, maka yang menikmati itu juga masyarakat itu sendiri, atau bahkan mungkin bisa untuk orang lain juga. Kemudian langsung saja kesenian rakyat bercerita itu apa? Nah, kesenian rakyat bercerita itu adalah kesenian rakyat bercerita merupakan bagian dari budaya, yang mana cerita menjadi sarana untuk mengekspresikan rasa keindahan dari dalam jiwa sebuah masyarakat. Jadi cerita tersebut masuk ke dalam kesenian, kan melatar belakangi suatu kesenian itu terjadi. Ini memang cerita itu dibawakan secara langsung di kesenian tersebut, atau di pertunjukan atau di seni sastra tersebut. Kemudian kesenian rakyat bercerita itu memiliki banyak contoh ya. Yang pertama itu ada seni pertunjukan. Saya ambil dari Kabupaten Nganjuk, yaitu kota saya. Yang pertama dari seni pertunjukan itu ada ludruk. Ludruk merupakan drama tradisional yang sudah kita kenal sejak zaman dahulu. Ceritanya itu mengangkat kehidupan sehari-hari. Struktur penyajiannya itu taring remo, yang mana kita tahu bahwa taring remo itu berasal dari Jawa Timur, dan Nganjuk juga Jawa Timur ya. Terus yang kedua ada joget ringan dengan jula-juli. Jula-juli ini merupakan ciri khas dari ludruk ini. Jula-juli itu seperti apa namanya? Seperti guyonan seperti itulah. Terus kemudian lakon cerita merupakan inti pementasan. Nah, yang terakhir itu setelah jula-juli, dia menceritakan atau memerankan apa yang akan dia bawakan ceritanya. Yang kedua itu ada wayang timplong. Pasti sudah tidak asing ya dengan wayang timplong. Kalau kalian tahu, wayang timplong ini seperti wayang klitik yang ada di Jawa Tengah. Wayang ini cukup unik karena terbuat dari pohon waru, itu untuk badannya, dan kulitnya. Kemudian tangannya itu terbuat dari kulit. Ceritanya diadopsi dari cerita Panji dan kehidupan sehari-hari. Dan wayang timplong ini gimana ya, mau hampir punah di Nganjuk, soalnya emang tidak ada penerus wayang timplong ini, karena
dalang dari wayang timpluk ini tuh secara turun-temurun. Dan yang tadi itu adalah contoh kesenian Raya Bugita cabang seni pertunjukan. Nah, ini adalah Raya Bugita yang cabang dari seni sastra. Nah, seni sastra itu penulis dari cerita ini berharap kalau ada buku ini, itu cerita tersebut bakalan tetap lestari. Jadi dia bukukan untuk meninggalkan jejak gas. Nah, contohnya itu ada cerita Panji. Siapa sih yang tidak kenal dengan cerita Panji? Itu pasti banyak banget yang terkenal karena cerita ini merupakan cerita sudah cukup lama dan cukup terkenal, apalagi di Jawa Timur. Cerita Panji ini merupakan cerita yang menceritakan Panji Inukertapati dengan Dewi Sekartaji yang perjodohannya memiliki banyak tantangan. Nah, kita lanjut ke fungsi kesenian rakyat bercerita. Fungsi kesenian rakyat bercerita itu yang pertama ada sarana pendidikan, yang mana diharapkan karena ada pendidikan ini, kesenian rakyat bercerita itu dapat dilestarikan atau tidak punah, karena pendidikan itu merupakan tombak atau ujung tombak generasi kita gitu kan. Yang kedua itu ada hiburan. Semua kesenian itu pasti memiliki tujuan menghibur. Itu menghibur kita sendiri untuk aktor atau aktrisnya, atau hiburan ini ditunjukkan untuk menghibur penonton atau audiens yang melihat. Ketiga itu ada spiritual dan kritik sosial. Mengapa kritik sosial? Seperti yang kita contohkan tadi ada ludruk, itu mengangkat kehidupan sehari-hari, yang mana di kehidupan sehari-hari kita itu pasti memiliki masalah atau pro dan lewat kesenian rakyat bercerita ini kita mengutarakan pendapat kita atau mengutarakan unek kita tentang kritik tentang sosial yang atau masalah-masalah sosial yang sedih. Jadi lewat kesenian kita mengutarakannya. Nah, sekian presentasi dari saya. Tidak ada kurang lebihnya dan kesalahan kata. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.